Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Farid dan juga teman-teman semua yang sedang menonton video presentasi saya kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal internasional yang berjudul Using SWOT Analysis to Support Biodiversity and Sustainable Tourism in Ciguenes National Park, Juba. Nah, artikel ini ditulis oleh Navarro Martinez dan rekan-rekan dan dipublikasikan pada jurnal Ocean and Coastal Management pada tahun 2020. Artikel ini saya pilih karena relevan dengan mata kuliah studi kelayakan pariwisata, khususnya dalam pembahasan analisis SWOT, kelayakan lingkungan, serta juga pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan konservasi. Latar belakang penelitian ini juga terangkat karena dari kondisinya banyak kawasan konservasi yang memiliki potensi wisata tinggi, namun juga di sisi lain juga sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Nah, pada pengembangan pariwisata tanpa perencanaan juga yang kurang matang dapat mengancam biodiversitas. Oleh karena itu diperlukan juga alat analisis yang mampu menilai potensi sekaligus risikonya. Nah, pengembangan wisata seperti kayak dalam penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk melihat kesiapan Ciguenes National Park sebagai destinasi ekowisata yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini juga adalah untuk menilai potensi Ciguenes National Park sebagai destinasi ekowisata yang berkelanjutan, dan juga selain itu penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang mempengaruhi pengembangan pariwisata serta merumuskan rekomendasi pengelolaan yang tetap mengedepankan prinsip konservasi. Penelitian ini berada pada ruang lingkup pengelolaan kawasan konservasi dan perencanaan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, untuk tema utama yang dibahas pada artikel jurnal ini itu meliputi keanekaragaman hayati seperti mangrove, padang lamun, dan gua kars, pengembangan wisata minat khusus, serta keterlibatan komunitas lokal sebagai bagian dari pengelolaan destinasi tersebut. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan pada artikel ini yaitu adalah pendekatan kualitatif, yang dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi kelompok, serta wawancara dengan berbagai pihak seperti akademisi, pengelola kawasan, dan komunitas lokal. Nah, seluruh data ini kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT. Peneliti melakukan penilaian terhadap 20 faktor SWOT yang dinilai menggunakan skala importance dan effectiveness dari 1 sampai 5. Penilaian ini melibatkan mahasiswa, peneliti, dan stakeholder, kemudian dirata-rata untuk menentukan faktor prioritas dalam pengembangan ekowisata di Ciguenes National Park. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Ciguenes National Park memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata karena kawasan ini memiliki biodiversitas yang tinggi, status kawasan lindung yang sangat kuat, serta juga dukungan komunitas lokal. Nah, faktor-faktor tersebut itu menjadi kekuatan utama dalam pengembangan pariwisata yang berbasis konservasi. Lalu selanjutnya dari sisi studi kelayakan, kawasan ini itu dinilai layak secara ekologis dan sosial karena pengembangan wisata minat khusus seperti birdwatching dan wisata penelitian dinilai tidak membutuhkan pembangunan besar. Nah, sehingga itu dapat minimalkan dampak lingkungan namun tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Artikel ini juga sangat relevan dengan materi studi kelayakan pariwisata karena juga membahas analisis SWOT digunakan untuk menilai kelayakan destinasi, keterlibatan stakeholder yang mana menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif, dan aspek tata ruang terlihat dari perlunya zonasi kawasan berdasarkan sensitivitas ekologi.
Dari sisi kelebihan, artikel ini cukup sangat kuat secara konsep karena melibatkan dari berbagai pemangku kepentingan. Namun juga terdapat beberapa keterbatasan dalam artikel ini seperti belum adanya analisis daya dukung lingkungan dan juga minimnya data kuantitatif. Nah, untuk rekomendasi yang diberikan itu juga masih bersifat umum dan perlu pendalaman lebih lanjut. Pembelajaran penting dari artikel ini adalah bahwa konsep ekowisata yang berbasis biodiversitas sangat relevan diterapkan di Indonesia. Nah, terutamanya itu contohnya di taman nasional dan kawasan konservasi. Keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi kunci keberlanjutan dan pengembangan wisata yang berbasis zonasi serta daya dukung lingkungan. Sebagai penutup, artikel ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di kawasan konservasi itu dapat dilakukan secara berkelanjutan apabila didukung oleh perencanaan yang matang, analisis kelayakan yang komprehensif, serta keterlibatan seluruh stakeholder. Nah, demikian presentasi dari saya. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.